teman juga, itu mungkin akan saya tambahkan dan saya ulas kembali ya tentang stokastik ini. Jadi stokastik memang nature-nya itu adalah adalah matematik dan probabilitas ya. Jadi sesuatu yang semuanya diberikan ya, sesuatu yang diketahui ada asumsinya, kemudian ada ketentuan di situ yang mungkin beberapa dalam bentuk definisi dan teorema, dan kemudian mungkin pada akhirnya nanti bisa untuk menggambarkan suatu fenomena random ya di sekitar kita, mungkin yang akhirnya mungkin bisa kita manfaatkan ya. Nah, tapi nature-nya adalah matematik. Jadi kalau matematik itu kan abstraksi ya, kemudian deduktif, tidak ada data di situ. Nah, di kesempatan ini nanti akan sedikit kita tambahkan flavor dari statistik untuk stokastik, yaitu saya yakin kemarin tentang tentang rantai Markov sudah semuanya, dan mungkin beberapa pemodelan yang terkait stokastik yang waktu diskrit mungkin sudah di situ. Nah, saya akan di kesempatannya akan tambahkan sedikit tentang inferensi dan simulasi pada rantai Markov. Nah, kita tahu kemarin mungkin minggu yang lalu atau sebelum tes ya, di periodenya Pak Tur itu sudah dijelaskan proses stokastik bisa dilihat dari, sebenarnya saya rekam dulu ya. Saya rekam dulu. Kita bedakan dari statusnya ya, state space ya, state space ruang status, dan kemudian dari indeksnya ya, indeks yang biasanya itu berupa waktu ya. Nah, waktunya itu bisa discrete, bisa continue, kemudian status juga bisa berupa data yang jenis yang berupa discrete maupun continue. Nah, kemudian kombinasi dari itu akan mengarah ke suatu jenis proses ya. Di proses ini itu misalnya ya, counting proses itu nanti akan masuk jenis yang mana, kemudian ada rantai Markov, discrete time Markov chain ya, DTMC itu masuk yang mana ya, ini mungkin sudah kelihatan discrete time berarti yang ini rantai Markovnya. Kalau itu discrete berarti ini yang mungkin kemarin dipelajari, dan kalau digambarkan mungkin bentuknya begini. Jadi waktunya itu regular, kemudian statusnya itu discrete ya, kemudian mungkin gambaran proses di sistem itu semacam ini ya. Nah, bisa juga waktunya discrete, kemudian outcome-nya atau state space-nya continue. Ini sering muncul di permasalahan seperti gini ya. Ini beruntun waktu ya, biasanya itu kita punya gambaran semacam ini. Jadi bisa kemanapun hasilnya, tetapi hanya pada titik-titik waktu yang discrete. Nah, kemudian continue dan discrete. Nah, ini kita akan bahas nanti dalam proses Poisson ya. Jadi kapanpun bisa, tetapi
kenaikannya itu terbatas ya, mengikuti bilangan bulat, jadi mungkin 0, 1, 2, 3 atau mungkin bisa juga yang lain, tetapi itu berhingga ya, countable. Jadi itu bisa dicontohkan misalnya proses Poisson. Nah, yang terakhir yang paling gampang menggambarnya ini yang ini ya, ini gampang menggambarnya. Jadi continue semua. Nah, semuanya itu asumsi. Nah, kemudian di pertemuan sekarang ini kita coba untuk melihat aspek empiricalnya ya. Kenapa itu atau apakah itu memang benar model yang mungkin sesuai dengan asumsinya ya. Jadi ada satu textbook itu yang agak jarang ya membahas khusus stokastik, tapi aspek statistiknya ya. Jadi biasanya itu lebih aspek matematiknya. Nah, kita coba flavor atau unsur semacam itu coba kita perkenalkan. Jadi ada satu buku namanya Stochastic Process in Time ya. Jadi mungkin kalau pernah nanti bisa di searching, tapi saya tidak menggunakan di sini ya, saya tidak menggunakan buku itu, saya hanya memberi perbandingan. Jadi biasanya stokastik proses itu matematis. Nah, ini ada satu yang menyangkut empirical juga. Jadi stochastic process in time. Bahkan ini lebih spesifik mengatakan indeksnya itu in time. Ya. Jadi di situ ada misalnya time series masuk di situ, ada survival analysis masuk di situ, kemudian data longitudinal juga masuk di situ. Nah, selain teori atau dasar teori di stokastiknya. Ya. Jadi semuanya itu sebenarnya di balik semua yang kita pelajari di statistik, ya, itu adalah proses stokastik sebenarnya. Ya. Nah, kenapa ini menjadi penting ya karena itu menjadi dasar semuanya, dan ini kan kalau dilihat ini mata kuliah wajibnya statistik ya, jadi itu memberi dasar hampir semua metodologi statistik yang kita pelajari. Nah, jadi mungkin itu latar belakangnya untuk materi yang terkait dengan inference. Jadi ada inferensi di situ dan simulasi ya. Simulasi juga menjadi bagian yang penting dari proses stokastik karena beberapa studi itu memanfaatkan simulasi, dan bahkan beberapa penyelesaian juga kadang tidak bisa diselesaikan secara teoritis, secara closed form. Nah, kita memerlukan numerik, dan numeriknya salah satunya bisa dengan bantuan simulasi. Ya. Nah, jadi kita juga akan sedikit bahas tentang simulasi. Nah, kita sekarang lihat inference di rantai Markov. Jadi rantai Markov itu ini rantai Markovnya kita masih yang disebutkan ya di TMC tadi ya, di TMC discrete time Markov chain, jadi masih begini misalnya, kemudian di ini ada status katakanlah X, kita katakan apa misalnya XN. Nah, itu mungkin awalnya kosong, kemudian ada isinya, kemudian tergantung kayak apa prosesnya. Nah, di rantai Markov ini ada komponen peluang transisi, dan itu yang menjadi yang utama dalam memodelkan rantai Markov. Misalnya perpindahan dari apa? Misalnya perpindahan dari yang simpel mungkin dari sehat ke sakit atau sakit ke sehat ya. Misalnya sehat itu 0, sakit itu 1. Nah, kita mungkin bisa memodelkan transisi dari
kondisi sebelumnya ke kondisi sekarang atau sebaliknya kondisi sekarang ke kondisi yang akan datang, yaitu dengan melihat matriks transisinya. Nah, ini statusnya ya, statusnya katakanlah 0 itu bisa on off atau mungkin sakit sehat atau mungkin kalau meninggal enggak ya, kalau meninggal berarti ya bisa juga meninggal jadi itu bisa kita cek setiap hari sekarang meninggal enggak gitu ya. Jadi kalau 00 kalau begitu 01 berhenti ya, jadi 10 enggak ada ya. Jadi 10-nya enggak ada, semuanya transisi dari 0 ke 1 atau 1 ke 0 ke 1 apa nih? Betul ya, meninggal bisa ya. Meninggal bisa, kalau belum meninggal oke. Satu-satu gimana? Satu-satu, nah tergantung kita mau kalau melihat itu sebagai meskipun meninggal masih dilihat terus ya, itu selalu tidak berubah ya, itu akan menjadi apa namanya, menjadi absorbing state ya, tidak bergerak. Nah, atau mungkin yang bisa bolak-balik, misalnya di contoh ini itu nanti kita lihat cuaca ya, cuaca itu yang dari cuaca yang kering ke basah, basah ke kering, itu bisa kita modelkan. Nah, kemudian di beberapa, mungkin di sebelumnya, di beberapa contoh, itu selalu kita diberikan matriks transisi yang sudah ada dalam tanda petik angkanya, gitu ya. Sebagai contoh, saya tidak tahu kemarin dipakai Pak yang apa, tapi mungkin saya berikan contoh yang baru ya, misalnya Pak, misalnya ya, misalnya ini aja lah yang ini ya. Nah, ini. Nah, ini kalau contoh oke lah, ini 0, 2/3, 1/3. Nah, tapi kalau ini ada konteks di suatu fenomena yang nyata itu apa ya? Misalnya perubahan dari pemilihan merek atau apa itu bisa ya. Nah kita akan coba mengisi angka-angkanya ini seperti apa? Karena inferensi itu pada prinsipnya adalah mengestimasi seperti apa bentuk matriks transisinya ya, atau mengestimasi PIJ-nya ya, probabilitas transisinya itu. Nah, ini yang akan kita lakukan. Nah, jadi PIJ itu bisa kita estimasi dengan empirical ya, secara empirical dari status perpindahan dari satu titik waktu ke titik waktu diskrit yang lainnya ya. Nah, ini misalnya di contoh data yang nyata itu kalau di pengamatan kesakit ya, pengamatan kesakit itu mungkin kita mengamati begini, mengamati mau sehat, sehat. Nah, ini karena diskrit kita harus mengamati tiap unit waktu ya, tiap hari atau tiap bulan atau tiap minggu ya. Ya katakanlah ini pasien di rumah sakit. Nah, ini berarti setiap harinya dilihat. Setiap harinya dilihat oleh perawatnya atau oleh dokternya itu statusnya bagaimana, apakah tapi kalau namanya sakit di rumah sakit nanti kalau sembuh pulang ya. Nah, ini jangan di rumah sakit, misalnya di posyandu ya, di posyandu. Jadi kalau ini sakit, nah mungkin nanti dikasih petunjuk gimana oleh klinik di posyandu, kemudian sehat, kemudian sakit lagi misalnya. Nah, itu bisa dijumpai data semacam ini. Nah, kita kemudian melihat transisi di satu orang itu ya. Satu orang itu kita lihat transisinya. Jadi misalnya ini ada 00, ada 00, 01, 10, 01 dan seterusnya. Nah, kita membuat itu
membuat banyaknya transisi itu. Nah, itu yang dinamakan N titik NIC ya, NIC. Itu yang dinamakan NIC. Jadi ini banyaknya frekuensi yang perpindahan dari status 0 ke 0. 1, 2, 3 misalnya. Dari 0 ke 1, 1, 2, 3. Dari 1 ke 0, 1, 2, 3 juga. Dari 1 ke 1, 1 saja ya. Nah, ini adalah transisi untuk satu individu ya. Nah, biasanya ini tidak hanya satu individu, ini ada banyak individu. Kemudian kita bisa mempunyai banyak empirical transition semacam ini, kemudian kita bisa satukan ya untuk memberi, asalkan kita anggap satu populasi ya, sekian individu, kalau kita anggap sebagai satu populasi, kita bisa membuat sekian banyak matriks empirical transition, yaitu NIC. Kemudian kita bisa melakukan itu untuk menghitung ini PIJ head, NIC dan PIJ head yaitu NIC per NI dot. Ya, NI dot itu adalah total barisnya. Ya, karena semua yang keluar dari suatu status itu kalau kita itu menjadi pembaginya ya. Jadi total di sini ya, ini NIC. NI titik ya, NI titik. NN1 titik, ini N2 titik. Jadi total baris ya, total barisnya itu menjadi itu. Nah, ini sebenarnya seperti tabel B kali K biasa ya. Jadi ini bisa kita estimasi dengan menggunakan distribusi multinomial ya, kemudian bisa kita peroleh misalnya dengan maksimum likelihood. Nah, kemudian untuk menguji apakah suatu rantai Markov mengikuti suatu P yang dihipotesiskan, ini kita bisa menggunakan ini. H0-nya itu selalu begitu kan ya, sama. Nah, kalau tidak begitu berarti tidak sama. Jadi ini semacam uji goodness of fit ya, untuk melihat apakah P sama dengan P0. Nah, P-nya sendiri itu menggunakan statistik W. Ini mirip goodness of fit yang mungkin pernah dikenal kalau sudah pernah belajar data kategori atau mungkin ya non parametrik ya. Jadi prinsipnya ini melihat selisih kuadrat di antara PIJ dan POIJ. Nah, POIJ itu apa? POIJ itu adalah matriks transisi yang ya ini yang dicantumkan di hipotesis ini ya. Jadi ini detailnya, ini elemennya adalah POIJ. Nah, tiap detail itu dikurangkan ya, dengan PIJ, kemudian dilihat ya selisihnya, selisih kuadratnya. Tentunya semakin besar selisihnya itu artinya semakin berbeda, berarti semakin tidak sama ya, semakin nanti akan mendukung H0 yang ditolak ya. Nah, kemudian dibagi dengan POIJ, jadi kan kalau pernah melihat rumus OIJ minus EIJ OIJ per OIJ kuadrat. Nah, mungkin ini expected kurangi observed dibagi observed, ini kebalik ya, kebalik, OIJ dikurangi dibagi expectednya ini. Nah, itu kalau sudah pernah melihat rumus semacam itu di goodness of fit, ini sama ya, ini sama, ini intinya menggunakan itu untuk tiap-tiap ini, untuk tiap-tiap sel. Nah, kemudian ini memuat ketidakpastian tentunya. Nah, ketidakpastian itu
sebagai sebuah statistik itu diasumsikan atau akan mengarah ke distribusi chi-square dengan derajat bebas itu ya, M kali M minus 1. Jadi ini sebagai cara untuk melakukan inferensinya. Dan W itu karena kuadrat ya. Ini sama seperti tabel B kali K gitu ya, kalau pernah belajar di statistik. Nah, ini akan bisa dilakukan dengan chi-square. Nah, sebagai contoh ini curah hujan ya, kalau sekarang mungkin banyak apa? Sekarang banyak hujannya, banyak keringnya ya. Sekarang sudah mulai banyak keringnya ya. Jadi ini lebih dari 1 tahun ya, ini 368 hari ya. Mungkin bergeser gitu mungkin ya tahunnya 368 hari. Nah, di situ ada sekian banyak transisi. Transisi dari kering ke kering itu ada 175, dari 1 ke 1 ada sekian dan seterusnya. Nah, demikian juga untuk yang 1 ke 0, 1 ke 1 dan seterusnya, tapi totalnya ini harus kita lihat. Jadi yang ini sebenarnya nggak terlalu perlu, yang perlu yang baris ya, total baris. Nah, kemudian kita tergantung kita mau menguji apa, apakah menguji bedanya itu. Jadi kalau ini ya, ini, nah kalau musim mungkin sebenarnya tergantung kita mau menguji apa, menguji di musim apa. Ya. Kalau musim kemarau mungkin akan lebih banyak mengelumpuk di kering ya, empirikalnya. Nah, kalau itu musim penghujan mungkin lebih banyak yang mengarah ke 1. Tapi kalau setengah-setengah ini agak aneh ya, tapi nggak apa-apa, itu contoh aja. Kalau setengah-setengah artinya tiap hari itu seperti melempar koin ya, hujan apa enggak, saya nggak tahu. Tiap hari itu seperti melempar koin, dan katanya saya belum pernah, tapi mungkin kalau yang berasal dari atau pernah ke Papua ya katanya, itu semacam itu ya. Jadi di sana tidak ada musim hujan, nah, saya belum pernah ke sana ya, dan juga saya belum pernah membaca teorinya, tapi ada teman yang mengatakan memang di sana seperti itu katanya. Kalau ada dari Papua atau pernah ke sana kan bisa cerita itu. Ya, jadi tiap hari itu tidak pasti apakah hujan atau mungkin suatu daerah yang begitu ada di sana ya. Nah, bisa basah, bisa kering karena geografisnya mungkin. Dan itu berarti ini yang begini pas ya, untuk menguji apakah di suatu daerah itu akan semacam itu. Ya. Nah, kalau kering-kering mungkin akan beda lagi ya. Yang diuji nggak seperti ini. Kita bisa melakukan penghitungan biasa. Jadi ya ini bisa dengan Excel lah, dengan kalkulator, dengan R juga bisa kalau mau ya. Dan itu kalau nanti dicek itu 86 cukup besar ya. Ini saya kira cukup besar. Padahal yang mau dibandingkan itu chi-square yang dari derajat bebas 2 itu nggak terlalu besar. 3, berapa gitu. Kita bisa lihat misalnya dengan menggunakan R. Kita bisa menggunakan R misalnya GSQ ABS kuantil dari 0,025 misalnya 0,025 itu berapa? Jadi 0,5 ya, 0,95, kemudian DF-nya itu
berapa DF-nya karena itu 2 atau 2 kali 1 ya, 2 kali 1 itu 2, 5,9 ya. Ini sangat jauh dari 5,9, jadi ini ditolak. Jadi ini tidak sama ya, tidak sama. Nah, kalau kita ingin diterima, kalau ingin diterima ya, nah kita bisa melakukan apa 175 ini berapa ya ini 175 dibagi 224 49 dibagi 224 48 dibagi 144 96 dibagi 144. Nah ini nilainya kan, nilai dari matriks transisi empirisnya. Nah kalau ingin diterima ya nanti pilih P0-nya itu yang dekat ke ini ya, yang dekat ke situ. Nah ya ini kalau karena kita melakukan uji hipotesis, tapi kalau kita melakukan estimasi parameter, nah kita cukup goalnya mendapatkan p-hat saja. Contoh yang lain ini kayaknya pernah keluar di ujian sekian lama yang nah, mungkin kapan ya pernah keluar semacam ini. Jadi misalnya ini nah ini permasalahan di sosial, mungkin ada kelas sosial ya. Kelas sosial itu ada rendah, menengah, tinggi, dan itu ternyata pengaruh ya dari orang tua ke anaknya. Dan karena ini rantai Markov, maka dianggap yang terakhir yang berpengaruh. Jadi dipengaruhi oleh orang tuanya saja ya, bukan oleh neneknya ya atau kakeknya. Oke. Nah, kemudian kita punya matriks transisi ini. Nah, ini dari teori ahli sosiologi dan mungkin itu berasal dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ya. Nah, kemudian ini kita melihat suatu komunitas atau populasi yang baru, kita melihat apakah di situ itu mengikuti sebentar, ini soal yang kedua ya. Oke. Apakah mengikuti model ahli sosiologi itu? Nah, soal yang pertama ini apa nih? Soal yang pertama ini lebih ke lebih ke apa ini? Dalam jangka panjang berapa persen orang yang berada di kelas menengah? Ya, ini kan menggunakan, nanti kita akan menggunakan ini ya. Kita akan menggunakan ini. Kalau secara teori mungkin Pak Tur sudah pernah membahas ya. Pak Tur mungkin sudah pernah membahas. Tapi kalau belum ya sudah belum. Jadi in the long run ini akan jadi apa ya? In the long run itu maksudnya untuk untuk ini kan P ya, P pangkat N untuk N. Nah, ini jadi apa? Jadi apa? Nah, untuk N yang cukup besar dan kalau itu dan kalau itu ada, itu bisa terjadi stasioner ya, stasioner, dan di stasioner itu kita akan nanti mendapatkan apa istilahnya status stasioner ya, status stasioner. Jadi itu yang rendah itu berapa ya, yang tinggi itu berapa, yang menengah berapa, dan tidak berubah lagi. Nah, ini bisa digunakan cara bisa digunakan cara teoritis atau rumus ya intinya ya. Bisa juga menggunakan komputasi ya tentunya ya. Nah, kalau menggunakan komputasi kita harus mengalihkan matriks transisinya ini sebanyak
N kali dan N-nya menuju tak hingga. Ya, itu yang harus dilakukan. Tapi kalau tidak ya bisa digunakan secara close form ya. Nah, itu saya kira mungkin sudah oleh Pak Abdurrahman ya. Jadi kita mungkin bisa. Nanti kita akan kembali sini ketika saya mau membahas tentang komutasi di rantai Markov. Nah, tapi sebenarnya kita bahas yang ini dulu, yang inference. Apakah ini mengikuti yang tadi ya, mengikuti ini? Apakah data ini mengikuti model sebelumnya? Nah, kita tentunya harus melakukan perhitungan. Jadi 47 tambah 48 tambah 9 ini berapa? Menjadi apa? Menjadi nah, jadi 47 58 9 gitu ya. Kemudian dan seterusnya ya. Mungkin kita tidak menghitung ya. Saya kira ini malah bagus jadi PR kan ya. Jadi paling enggak saya mau tunjukkan prosesnya. Ya, seperti itu. Kemudian ini total barisnya ya. Total barisnya kita jumlahkan begitu. Nah, kemudian kita bisa menghitung probabilitas transisinya. Ya. Ini kita bagikan dengan ini. D ya. Betul ya. Nah, ya, saya kira begini. Nah, soalnya harus satu ya, karena semua yang keluar dari satu posisi, yang kelas rendah nanti akan ada yang masuk yang orang tuanya di kelas rendah akan masuk, anaknya masuk di kelas rendah, ada yang naik posisi ke menengah, ada yang langsung loncat ke tinggi juga ada. Mungkin dia menikah dengan orang yang berstatus sosial tinggi juga bisa ya. Atau sebaliknya, ya. Ini juga ada yang begitu, ada yang tetap. Nah, yang tetap itu memang banyak, rendah, tengah, menengah, tinggi. Nah, ini bisa dilihat. Nah, kemudian nanti kita hitung harga harapannya. Nah, harga harapannya tadi seperti yang dilihat itu bisa dihitung dengan cara nah ini sebenarnya kita bisa menggunakan harga harapannya. Kalau kita menggunakan, sebenarnya ada dua rumus ya, kita bisa menggunakan harga harapannya dari transisi, kita bisa menggunakan P-nya langsung. Nah, kita menggunakan P-nya PIJ-nya langsung yang dilihat dari hipotesisnya ya. Ya, mungkin ini bagus untuk latihan saja ya, karena ini sekalian untuk mencoba nanti saya postingkan di Elok untuk latihan. Jadi yang ngikuti yang ini aja, ngikuti yang mana? Ngikuti yang ini ya. NI berarti itu total yang barusan kita hitung tadi, total ini dikalikan PIJ. Nah, oke, jadi kita harus memindahkan yang tadi, kita harus memindahkan ini
Nah, ini menjadi sesuatu yang harus kita lihat perubahannya. Ini H0-nya sama dengan ini ya. Jadi nanti kita juga punya itu 0,4, 0,5. Nah, sepintas kita lihat. Kalau sepintas kita lihat nilai-nilai dari matriks transisinya itu memang sepertinya dekat ya. Sepertinya ya, dekat. Ya, karena ini memang ya, kalau semakin jauh nanti akan semakin memperbesar nilai W-nya ya. Ini kalau kita cek ini harus sama dengan 1. Kalau tidak sama dengan 1 itu suatu kesalahan ya, kesalahan dalam membuat hipotesis ini ya. Nah, ini bisa kita cek itu. Kemudian kita menghitung selisih antara P dengan ini dibagi apa tadi? Dibagi P, dibagi P J-nya, P0 IJ-nya, kemudian kuadratkan dibagi dulu ya, kemudian dikalikan NIJ ya. Kita bisa lakukan lah itu, kalau mau sekarang bisa juga. Kalau pakai Excel itu lebih enak ya, lebih bisa untuk ini dikuadratkan dan seterusnya ya. Bagi ini dikalikan apa? Dikalikan ini dan seterusnya ya. Ini mestinya ada yang ya nanti ini masalah ini aja sih, masalah menggunakan Excel. Coba kita, ya saya kira ini benar gitu ya. Tinggal kita copy kemudian kita jumlahkan semuanya. Nah, ini kita jumlahkan semua, sum dari semuanya ini. 5, sekian. Ya. Jadi NI berikan selisih kuadrat dibagi ini sama dengan 5, sekian. Kalau kita bandingkan dengan K-square, sekarang K-square-nya berapa? K-square-nya ini M kali M-1, M-nya sendiri 3, jadi 3 kali 3 minus 1, 3 kali 2, berarti 6 ya. Berarti itu 6. Dan kalau ini kita hitung, itu menjadi apa itu? 12 ya, 12,59 sekian K-square-nya. Nilai K-square itu lebih tinggi dibandingkan nilai K-square hitung atau omega W hitung ya, lebih tinggi sehingga bisa kita simpulkan H0 diterima. Jadi memang benar ya, di populasi itu mengikuti teori dari ahli sosiolog tadi ya. Nah, jadi kalau sudah dikerjakan mungkin PR-nya nanti beda lagi ya, latihannya beda lagi. Ini sudah saya kerjakan, jadi mungkin ya beda lagi. Nah sekarang yang satunya tadi itu ini sekaligus menyangkut yang akan saya bicarakan, yaitu tentang satu alat bantu yang namanya package Markov chain. Mungkin ada yang pernah memakai ya, tapi mungkin juga belum. Jadi semua mungkin harus pernah R ya. Jadi mungkin ini perlu pakai R. Dan saya kira hampir semua pernah ya. Ada yang belum pernah sama sekali. Ini saya lihat kan ini semua minat statistik ya, atau ada yang di luar itu. Oke lah, yang minat apapun saya kira perlu lah belajar R. Jadi mungkin nanti bisa menginstall R, kemudian kita install package yang namanya Markov chain ya. Markov chain ini bisa kita install di situ.
Nah, ini bisa untuk mengecek misalnya misalnya hasil kali dari one step transition matrix, yaitu hasil kali matriks transisi, ya, itu bisa kita lakukan. Jadi kalau kita mau mencoba yang tadi bisa ya, kita masukkan dulu matriks transisinya. Oke, mungkin kita coba ya tadi. Jadi pertanyaan kedua kan itu ya. Pertanyaan kedua itu apakah ini akan mengikuti mana tadi? Apakah bagaimana dalam jangka panjang ya? Akan lebih banyak yang di kelas rendah, di kelas menengah atau kelas tinggi? Nah, ini coba kita masukkan ya. Sekaligus ini mencoba yang itu. Jadi ini kita menggunakan yang sudah ada, yaitu saya modifikasi saja dari yang sudah ada. Ini jadi misalnya ini ada oke, ini saya ganti saja ya. Jadi pertama kita harus mendefinisikan matriksnya dulu ya. Matriksnya itu seperti apa? Matriksnya itu tipe pembacaan DR itu dari kiri dari kiri ke kanan, bukan dari kiri, dari atas ke bawah kemudian naik lagi ya. Jadi ini kadang agak susah di itu ya. Tapi kita coba coba kita ya, coba oke ini yang ini lebih bagus nih. Angkanya lebih gampang mengeditnya. Oke. Jadi tadi berapa? 0,4, 0,5, 0,10. 0,4 ya. 0,5, 0,10. Nah, kemudian ini kita lupakan. Kemudian 05, 70, 25. Nol lima, 50, 45. Oke, kita masukkan dulu, kemudian nanti kita coba secara komputasi. Kalau secara teori itu mestinya menggunakan teori untuk untuk steady state ya, untuk stasioner. Jadi mungkin pernah dibahas oleh Pak Rahman. Tapi kalau secara komputasi kita bisa memanfaatkan ini ya, library Markov chain. Ya. Nah, ini perlu ada by row karena pembacaan itu wajarnya itu by row, tapi kalau di R itu by kolom ya. Ini kita cek dulu apakah matriksnya seperti yang kita inginkan. Ya, kemudian kita kasih nama apa tadi rendah, menengah, tinggi ya. Rendah, menengah, tinggi. Oke, ya ini mudah-mudahan no error. Oke. Nah, ini adalah ini kita mendefinisikan matriks transisi untuk rantai Markov ya, dengan labelnya itu rendah, menengah, tinggi. Nah, kita bisa mengalihkan ini seperti biasa. Jadi kalau
Kalau yang kita lakukan R itu biasanya kita harus mengalihkan dengan notasi matriks. Kalau ini tidak, dengan notasi matriks ini benar-benar friendly ya, P kuadrat ya, ini kita kalikan P pangkat 2 ya, P10 berarti ini sudah, nah ini kayaknya udah mulai stasioner ya, 20 mungkin mau lah, biar mantap. Nah, oke, ternyata ini nanti di masa yang akan datang setelah kira-kira 20 generasi ya, mungkin kebanyakan ya 20 generasi ya, itu sudah ya, tapi itu kalau itu suatu kerajaan itu mungkin ya, kerajaan Romawi itu bergenerasi-generasi itu ya, 20 generasi itu kayaknya lebih itu ya. Nah ini bisa kelihatan ternyata nanti akan lebih banyak yang di posisi menengah ya, di posisi menengah. Jadi ini P-nya itu 0,07, 0,62, 0,29. Nah ini bisa kita cari secara analitis ya, dengan menggunakan kemarin ya, menggunakan mungkin verifikasi dengan Pak Tur, menggunakan menggunakan apa namanya, mungkin saya tunjukkan ya, menggunakan ini ya, menggunakan ini prinsip ini. Jadi kalau kita akan menyelesaikan matriks transisi ya, dengan constraint-nya itu total dari state probability-nya 1 harusnya ya, itu kita sama dengan 1. Nanti bisa kita masukkan, tapi karena ini redundant nanti kita kurangi 1 penyelesaiannya, matriksnya itu, kemudian kita selesaikan. Itu kalau bisa kalau itu bisa ditemukan, itu sama dengan P ya. P itu probabilitas ketika sudah mencapai stasioner. Dan kalau ini kan kita pragmatis ya, yang di ini kita menggunakan, kita ingin tahu bagaimana akhirnya gitu ya. Nah itu bisa dilakukan dengan ini, dan itu kita temukan 0,07, 0,6 dan itu ya. Jadi lebih banyak yang di kelas menengah. Oke, saya kira itu untuk yang komputasi dan komputasi dan inferensi di rantai Markov. Jadi nanti mungkin untuk ya, untuk mencoba nanti kita beri latihan ya, untuk menghitung beberapa yang bisa dilakukan dengan Markov chain. Jadi kalau kita mau mengeksplor itu bisa dilihat apa saja isinya. Nanti akan saya upload juga help-nya ya. Jadi bukan hanya itu ya, itu bisa mencari juga misalnya jenis-jenis dari rantai ya. Jenis-jenis dari rantai bisa dicari juga dengan itu. Jadi misalnya sebentar, apa namanya itu, ini perintahnya dan fungsinya. Kita coba lihat fungsinya, daftar fungsinya dulu yang mau kita lihat. Daftar fungsinya sebentar. Oh ya, gambar juga bisa ya. Gambar juga bisa membuat gambar matriks transisi ya. Cuman ini sebenarnya ada settingan tersendiri supaya ini lebih gede ininya, tapi saya kemarin nggak bisa menemukan ya. Node-nya itu supaya lebih besar itu gimana, itu nggak ketemu kemarin ya. Mungkin kalau ada yang tahu, coba-coba aja ya. Ini kayaknya kurang gede nih, node-nya itu bisa. Kemudian sudut ininya, arrow-nya juga mungkin kurang membuka sedikit. Mungkin ada settingannya. Oke, saya tadi mau mencari apa? Saya mau mencari oke, ini
ini mencari misalnya absorbing state-nya ada enggak gitu ya. Kemudian mencari mean recurrent times, mean first passage time, steady state project. Oke. Jadi ini kalau kita mau mencari tadi sebenarnya nggak usah dikalikan juga bisa. Jadi steady state gitu ya. Steady state P. Nah itu juga bisa. Jadi kalau tadi kan kita lakukan cara memang generasi sekarang dikalikan berubah menjadi generasi berikutnya dengan cara mengalihkan itu. Kemudian dikalikan lagi selama mendekati tanggal. Tapi ini ada perintah juga menggunakan steady state, ya. Itu bisa menentukan situasi steady state-nya seperti apa. Bisa mengelis mana yang recurrent, mana yang transient, ya. Kemudian kalau itu punya period juga bisa dihitung. Cuma recurrent itu bisa dikunjungi dari state yang lain. Jadi semua saya kira bisa dikunjungi karena tidak ada bagian yang kosong kan ya. Semua bisa dikunjungi, itu recurrent namanya. Dan itu bisa dicek juga. Jadi saya kira ini sangat handy ya untuk kalau itu sudah ada datanya ya, sudah ada angkanya ya. Tapi kalau teoritis ya nggak bisa mengecek. Ini hanya untuk yang bisa yang aplikasi atau implementasi dari suatu proses. Oke, saya kira itu untuk yang ini. Kemudian satu lagi yang mungkin saya tidak tahu apakah dibahas juga di pertemuan yang dengan Pak Abdurrahman, yaitu tentang simulasi. Ya. Simulasi untuk rantai Markov. Jadi kalau kita ingin mensimulasikan, katakanlah tadi ya, mensimulasikan perubahan antara sekarang dengan kemudian untuk sakit misalnya. Nah, bagaimana kita mensimulasikan itu? Jadi proses stokasnya itu Xn, N lebih besar dari 1, jadi mulai dari 1. Nah, kita mulai itu ya, kita andaikan hanya 2 ya. Ini kan hanya cuma P-nya cuma 2 ya. Rantai Markovnya cuma 2 kali 2. Nah, andaikan lebih dari itu nanti juga bisa. Nah, yang pertama kita harus menentukan step berikutnya itu masuk mana. Step berikutnya itu masuk I atau J. Ya, kita bisa menggunakan mungkin kalau ada di target itu mungkin simulasi untuk multinomial ya, simulasi untuk variabel random multinomial bisa. Jadi artinya IJ itu multinomial, kalau itu kan berarti binomial ya, kalau IJ cuma 2. Tapi mungkin kalau IJKL ya, ini berarti ada 4. Maka itu bisa kita gunakan random numbers yang mengikuti distribusi multinomial. Tapi kalau tidak, kita bisa menggunakan cara ini. Kita bangkitkan dulu uniform antara 01, kemudian kita lihat apakah dia masuk ya. Jadi ini kan 01 apakah masuk di PI atau PIJ ya. Misalnya PI nilainya 0,2, jadi segini. Nah, untuk apa tadi? Untuk PIJ, PII itu yang ini, PIJ itu yang sebelah sana ya. Jadi nanti kita bangkitkan uniformnya masuk di mana? Apakah masuk di sini atau masuk di sini? Kalau misalnya masuk yang di kedua, maka 1 kali M transition itu akan muncul 1 ya, 1 di posisi PIJ tadi ya, tergantung masuk yang mana ya. Kalau itu masuk yang sini berarti muncul yang di sebelah sini, kalau yang
peluangnya di sini itu semacam lempar koin sebenarnya. Lempar koin masuk yang di sebelah sini atau yang sebelah sini. Nah, lempar koinnya ditentukan dengan pembangkitan bilangan random. Itu bisa dilakukan. Kemudian untuk yang ke C juga hal yang sama bisa dilakukan. Tapi itu baru sekali ya. Nah, kita perlu bangkitkan lagi untuk yang apa n-nya banyaknya individu lebih dari satu. Oke. Mungkin sambil mungkin kalau ada yang akan ditanyakan, saya mau konfirmasi juga kalau yang Abdurrahman, yang Markov-Chain sudah semua ya? Mungkin kemarin aman ya? Yang rata Markov sudah apa? Oke, mungkin saya mau wawancarai satu aja. Ini saya mau wawancarai satu secara random ya. Secara random kita gunakan cara random bikin 1 sampai 15. Oh, 9. Nah, 9 itu, wah ini Mas Ketua kelas ya? Bukan? Muhammad Gani, ya, Fatur Rahman. Kemarin apa saja yang dipelajari bersama Pak Tur? Mungkin bisa cerita? Ya, ya, rantai Markov. Bisa sedikit rantai Markov apa aja? Um, Matriks transisi, ada yang saya oke. Kalau yang ini stasioner sudah ya? Stasioner. Jadi yang stasioner itu misalnya yang kayak tadi ya. Stasioner itu misalnya yang kayak ini. Dalam jangka panjang, berapa persentase orang yang akan berada di kelas menengah ya. Nah, misalnya kalau kalau misalnya kita tertarik yang sosial begini, misalnya pemilu itu kadang kita punya pilihan kan, ya banyak punya pilihan. Nah, pilihannya itu biasanya juga kalau kita punya anak itu terpengaruh juga oleh orang tuanya ya. Nah, in the long run itu nanti uh, ya tentunya tergantung ini ya, tergantung transisinya. Itu akan berada di kelas mana gitu ya, di posisi pemilih yang mana. Atau kalau itu brand itu misalnya provider dari HP, telepon ya, provider itu pertama kalau seingat saya pakai XL, kemudian saya pindah ke Indosat pernah, sekarang Telkomsel. Nah, ini Telkomsel kayaknya sudah steady state ya. Paling enggak saya punya Telkomsel terus ya, yang XL itu tambahan. Jadi mungkin itu kan steady state ya, saya pernah pindah. Nah, itu yang kayak gitu pernah ada nggak dibahas nggak? Kalau enggak mungkin nanti bisa kita. Oke, oke. Baik, jadi kalau oke saya berarti nggak mengulang kan ya, saya nggak mengulang dibahas dan juga mungkin melengkapi yang sudah. Tapi supaya meyakinkan saya satu lagi lah, biar biar nggak ngantuk juga itu ya. Saya wawancarai satu lagi. Hitung 3 kali ya, 1, 2, 3. Nomor 1 Cecilia Yaniska ada. Cecilia Sylvia
Cecilia. Oh. Cecilia. Nah, ini dia. ini belum berbuka loh ya. Atau malah pada tidur nih. Oke, satu lagi ya. Mungkin saya pengen mengkonfirmasi tadi. 8 Irfan, Muhammad Irfan. Ya Pak, saya Pak. Oke. Sudah dipelajari apa aja itu kemarin? Ya, sebagian dari Marcos Chain sih. Sama penggunaannya tadi juga sudah disampaikan terkait contoh-contohnya. Yang paling sering Pak Abdur kan terkait contoh-contohnya. Sama gerak Brownian. Oh, gerak Brown masih sudah ya? Gerak Brown berarti. Oke ya. Gerak Brown itu untuk yang mungkin terkait terkait. Ya. Simulasi juga berapa sudah kemarin. Simulasi yang rantai Markov ya? Iya Pak. Oke ya, oke. Jadi mungkin kita tidak perlu yang simulasi. Tapi intinya kalau itu mau melakukan, kita menggunakan prinsip persen yang ada di atau probability-nya itu masuk yang mana? Kalau masuk yang kelompok ini itu akan berpindah transisinya ke situ. Kalau yang sebelahnya nanti akan berpindah. Tapi kalau misalnya kita punya tiga kelompok ya, kalau kita punya tiga kelompok misalnya IJK, tiga status kita bagi menjadi tiga. Kalau P di antara kalau U di antara ini nanti akan transisinya ke situ. Jadi nanti kita kasih satu dalam artian ada empirical transition ke situ. Kalau di sini ini masukkan di kelompok yang kedua dan seterusnya. Nah ini cara untuk melakukan simulasi, karena simulasi juga bagian yang penting dari penelitian di statistik, karena beberapa performa dari model kadang hanya bisa dilihat dengan cara melakukan simulasi. Nah nanti coba diinstal ini dan coba nanti kita berikan sedikit latihan di situ untuk mendapatkan beberapa secara numerik ya, beberapa hitungan-hitungan yang terkait rantai Markov. Oke, saya kira untuk yang materi ini sudah. Nah kita mungkin kita perkenalkan sedikit lah materi yang akan kita bahas selanjutnya, itu tentang proses Poisson. Nah ini proses yang mungkin cukup populer karena hampir semua itu bisa dilihat ya sebagai accounting proses ya, atau proses Poisson ini. Jadi misalnya yang paling setiap hari kita hadapi itu mungkin postingan ya. Postingan itu juga bisa kita pandang sebagai proses Poisson ya. Jadi postingan itu kan bisa terjadi kapanpun di suatu waktu ya, bisa pagi hari, sore hari dan seterusnya, nggak masalah ya. Apalagi sekarang puasa mungkin bisa malam-malam juga bisa ya. Jadi ini yang cross-nya adalah kejadiannya. Kemudian ada status atau state space-nya yang dihitung berdasarkan counting ya, pencacahan. Berdasarkan pencacahan. Jadi counting proses, misalnya setiap kali posting satu kali, yaitu kita catat sekali dia posting. Kemudian posting lagi di suatu waktu akan naik lagi sekali dan seterusnya.
Nah, kalau misalnya ini suatu topik ya, suatu topik, kemudian, nah topik yang lain begini nih. Nah, ini yang begini tuh artinya ini menjadi apa? Trending topik kan ya. Trending topik itu sebenarnya proses kosong ya, accounting proses ya. Jadi melihat melihat yang paling tinggi dibanding yang lain ya. Melihat prosesnya itu dari countingnya yang paling tinggi dibandingkan topik-topik yang lain gitu ya. Jadi ini sering kita jumpai sehari-hari ya. Dan mungkin juga menarik ya kalau kita bisa memodelkan itu, kemudian apakah itu dipengaruhi oleh daerah, dipengaruhi oleh topiknya itu sendiri, atau dipengaruhi oleh waktu ya. Dan mungkin bisa dimodelkan juga kalau kita memberi perubahan ya, atau intervensi di suatu sistem begitu, apakah nanti mengubah topiknya. Nah ini bisa dianalisis sebenarnya yang semacam ini, dan itu saya kira mungkin sekarang banyak permasalahan yang menyangkut hal semacam itu, dan itu bisa diselesaikan dengan proses stokastik, dan khususnya mungkin kalau di sini itu Poisson proses. Ya, jadi Poisson proses itu adalah satu count ya, satu hitungan cacah ketika ada kejadian yang menjadi perhatian ya. Jadi itu merupakan bilangan bulat yang non negatif. Nah, itu bisa dilihat sebagai n-nya, dan kadang orang juga melihat bukan ke n-nya itu sendiri, tapi ke 1x2-nya ya. Jadi antar prosesnya, antar kejadiannya. Bukan ke nt-nya, tetapi ke x1-nya. Jadi ini ada inter-arrival atau antar kejadian, antar kedatangan mungkin kalau kita lekatkan pada permasalahan di teori antriannya. Nah, dan juga ada banyaknya yang mengantri ya, yaitu nt-nya. Nah, ya, dinamakan proses Poisson kalau dengan parameter lambda ya. Kalau lama waktu antar kejadiannya itu punya distribusi eksponensial. Nah, kita tahu distribusi eksponensial itu semacam ini. Ini kan ft-nya ya, fx-nya. Ya. Satu minus, ya ini 1 minus e pangkat minus lambda x itu adalah f besarnya ya. Besarnya, kemudian kalau kita melihat ke banyaknya ya, atau banyaknya kejadian, maka banyaknya kejadian punya bentuk semacam ini ya. Dan kita tahu ini adalah sebenarnya proses Poisson, andaikan kita ganti misalnya mu k dengan mu-nya itu sama dengan lambda t. Jadi ini kan model Poisson biasa ya. Tapi kalau di sini itu Poisson dengan parameternya itu bergantung waktu ya, lambda t, karena kalau itu Poisson itu bergantung pada berapa lama diamati ya. Bergantung juga pada berapa lama diamati. Kalau itu sangat singkat, itu menjadi seperti yang kita punya di model ini biasa ya. Jadi mu-nya itu rata-ratanya kemudian
dalam satu unit waktu yang kecil itu akan selalu punya min yang sama, ya. Punya min yang sama dengan rate yang sama, ya. Dan itu kalau kita lihat dalam bentuk counting proses itu akan berpengaruh pada T-nya, ya. Logikanya begini, kalau semakin panjang T-nya, berarti kejadiannya makin besar. Semakin sempit T-nya, kejadiannya itu makin sedikit. Sehingga itu menjadi bagian dari parameter yang diperhatikan pada counting proses. Nah, mungkin kayaknya itu dulu ya untuk sementara ini. Ini nanti pendalamannya dari latihan saja ya, pendalamannya dari latihan. Insya Allah itu dalam minggu ini saya susun, kemudian nanti di hari Minggu atau hari Senin itu nanti coba dilihat di elok, kemudian lihat pada bagian judul ini ya, judul apa tadi? Proses stokastik ya. Proses stokastik, kemudian enrollment key-nya stokastik 2021. Nah, insya Allah nanti sudah ada di situ, termasuk latihan ya. Kita taruh khususnya yang tadi ya, yang inference dan library Markov chain. Nah, saya kira itu dulu. Kalau ada pertanyaan, monggo. Kalau ada tambahan atau mungkin ada usulan apa, kalau tidak kita bisa cukupkan dulu ya. Oh ya, seperti biasa rekaman juga akan saya, seperti biasa itu maksudnya yang biasa saya lakukan untuk kuliah yang lain itu akan saya upload di sana, di elok sana, di tempat yang sama ya, dengan material yang lain ya. Saya kira itu dulu. Ini semuanya masih oke ya, semua masih 17, berarti tidak ada pengurangan ya partisipasi, jadi nanti bisa saya klik semua untuk kehadiran di masternya ya. Kalau tidak ada akan saya tutup rekamannya dulu ya. Oke, kita akhiri ya. Oke, selamat siang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.